sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita ketemu di dalam Bible Quiz Challenge pada tahap final. Babak final ini yang akan mempertemukan saudari Mona dengan saudari Yohana. Setelah perjalanan yang begitu panjang, akhirnya mereka sampai ke babak final ini. Mereka akan memperebutkan hadiah utama adalah medali bukan emas, tapi medali ini akan sangat berharga dan beberapa hadiah yang lainnya akan mereka perebutkan. Tetapi sebelum mereka mendapatkan hadiah itu, mereka harus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan sambil mereka memakan mie yang pedas. Itulah challenge-nya. Oke, saudara, sahabat cerdas dimanapun Anda berada, kita langsung mulai babak final. Soal yang pertama. Berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Soal nomor 1 sampai yang kelima. Dengar baik-baik. Soal nomor 1 sampai yang kelima, saya akan bertanya pada peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Kedua peserta akan menjawab lebih dulu yang mana peristiwa yang akan saya sebutkan. Jadi ada 2 peristiwa yang akan saya bilang, yang akan saya kasih tahu, dan teman-teman Yohana dan Mona akan menjawab, memberitahu peristiwa mana yang lebih dulu. Baik, pertanyaan pertama. Lebih dulu mana? Peristiwa air bah atau Henok terangkat ke surga? Sekali lagi. Lebih dulu mana? Peristiwa air bah atau peristiwa Henok terangkat ke surga? 1, 2, 3. Kita akan melihat jawaban dari saudari Yohana. Yohana menjawab Henok terangkat ke surga. Dan Mona menjawab Henok terangkat ke surga. Awal yang sangat baik, kedua peserta mendapatkan poin 10. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sambil mereka terus mengunyah mie yang pedas. Lebih dulu mana? Ishak pergi ke Mesir atau Abraham pergi ke Mesir? Di dalam Alkitab tercatat, apakah Ishak pergi ke Mesir lebih dulu atau Abraham pergi ke Mesir lebih dulu? 1, 2, and 3. Saya akan melihat jawaban daripada Yohana menjawab Abraham pergi ke Mesir, dan Mona menjawab Abraham pergi ke Mesir. Ini sangat berat saudara-saudara karena keduanya benar. Dapat poin 10. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan baik. Lebih dulu mana? Yusuf menjadi penguasa kedua di Mesir atau Benyamin lahir? Sekali lagi, lebih dulu mana? Peristiwa di dalam Alkitab, Yusuf menjadi penguasa kedua di Mesir ataukah Benyamin lahir? 1, 2, 3. Kita akan melihat jawaban dari Yohana menjawab Yusuf menjadi pemimpin kedua di Mesir, dan Mona Benyamin lahir. Baik, kedua peserta sudah menentukan jawabannya, dan yang salah adalah saudari Yohana. Maka yang mendapat poin 10 adalah Mona. Benyamin lahir lebih dulu, baru Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Dengar baik-baik. Lebih dulu mana peristiwa Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai untuk mendapatkan 2 loh batu yang berisikan hukum Taurat, atau peristiwa Musa membuat kemah tabernakel? Lebih dulu mana? Musa bertemu dengan Tuhan, lalu dia mendapatkan 2 loh batu yang isinya adalah hukum Taurat, ataukah dia membuat kemah tabernakel atau kemah Musa? 1,
dua, tiga. Kedua peristiwa ini peristiwa yang terjadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita akan melihat jawaban dari saudari Yohana. Yohana menjawab, loh batu. Dan Mona menjawab, Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai. Sayang sekali kedua jawaban itu sebenarnya sama. Tidak, saudara. Benar 10 poin. Kedua-duanya menjawab benar. Peristiwa Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai lebih dulu. Pertanyaan nomor 5. Dengar baik-baik sambil dinikmatin minyak. Kalau kurang tinggal minta tambah. Lebih dulu mana? Petrus menyangkal Yesus atau Yudas mengkhianati Yesus? Pertanyaan nomor 5. Lebih dulu mana? Petrus menyangkal Yesus ataukah Yudas mengkhianati Yesus? 1, 2, dan 3. Yohana menjawab, Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian Mona menjawab, Yudas mengkhianati Yesus. Dan pertanyaan nomor 5 dimenangkan oleh kedua peserta, 10 poin. Sampai sejauh ini sangat luar biasa, sengit. Kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6 sampai ke 10 saya akan bertanya, kedua peserta akan menjawab benar atau salah. Bisa ditulis saja, saya akan melihat kedua jawaban. Nomor 6, benar atau salah? Maria Magdalena adalah ibu dari Yesus. Benar atau salah? Maria Magdalena adalah ibu dari Yesus. 1, 2, 3. Yohana menjawab salah dan Mona menjawab salah. Maka tidak salah. Jawabannya adalah benar. Karena Maria Magdalena bukan ibu dari Yesus. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Benar atau salah? Naomi adalah ibu kandung daripada Rut. Benar atau salah? Naomi adalah ibu kandung daripada Rut. 1, 2, 3. Yohana menjawab salah dan Mona menjawab salah. 10 poin untuk kedua peserta. Karena Naomi adalah ibu mertua daripada Rut, bukan ibu kandung. Nomor 8. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Kedua peserta masih saling mengejar poin benar atau salah. Yohanes Pembaptis adalah sepupu dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, benar atau salah? Yohanes Pembaptis adalah sepupu dari Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Yohana menjawab benar dan Mona menjawab benar. Benar, 10 poin. Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah sepupu. Pertanyaan nomor 9. Benar atau salah? Yohanes dan Yakobus yang adalah murid Yesus adalah saudara kembar. Yohanes dan Yakobus murid Yesus, kedua orang yang selalu dikatakan saudara, adalah saudara kembar. 1, 2, 3. Yohana menjawab benar dan Mona menjawab salah. Maka untuk pertanyaan nomor 9 dimenangkan oleh saudari Mona. Karena mereka adalah kakak beradik tapi tidak kembar. Nomor 10. Benar atau salah? Tuhan Yesus lahir di Nazaret. Benar atau salah? Yesus adalah orang Nazaret. Dikatakan dalam firman Tuhan. Maka benar atau salah? Yesus lahir di Nazaret? Tentukan jawaban. 1, 2, 3. Yohana menjawab salah.
Mona menjawab dengan begitu ragu-ragu juga salah. Maka karena dia ragu-ragu, keduanya mendapatkan 10 poin. Karena Yesus lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret. Penonton salah. Oke, skor sementara kita melihat untuk saudari Yohana Blestari mendapatkan poin 80. Berikan tepuk tangan. Kemudian saudari Mona mendapatkan poin 100. Dan untuk sementara Mona yang memimpin. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Dengar baik-baik pertanyaannya. Padang gurun adalah satu tempat padang pasir yang kalau pada siang hari akan terasa panas. Tetapi kalau pada malam hari akan terasa dingin sekali. Pertanyaannya, berapa lama bangsa Israel terputar-putar di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan? Berapa lama bangsa Israel berputar-putar di padang gurun sebelum masuk tanah Kanaan? 1, 2, 3. 40 tahun. 40 tahun. Benar. Jawaban dari kedua peserta, 40 tahun tercatat di dalam Bilangan pasal yang ke-32. Sahabat yang cerdas di rumah boleh membacakannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 12. Menggembalakan kambing domba adalah pekerjaan pada umumnya bangsa Israel yang sangat tidak disukai oleh bangsa Mesir. Maka pertanyaannya, berapa lama Musa berada di rumah Yitro untuk menggembalakan kambing domba daripada Yitro? Berapa lama Musa berada di rumah Yitro untuk menggembalakan kambing dombanya? 1, 2, 3. 7 tahun. Dari saudari Yohana, Mona juga 7 tahun. Ternyata mereka berdua sepakat 7 tahun. Maka saya memberikan salah kepada mereka. Karena Musa berada di rumah Yitro selama 40 tahun. Baik, berikan aplaus dulu. Pertanyaan nomor 13. Berapa lama Musa dididik di tanah Mesir? Berapa lama Musa dididik di tanah Mesir sebelum dia lari ke tanah Midian? 1, 2, 3. Yohana menjawab 17 tahun seperti umur saya beberapa tahun yang lalu. Dan Mona menjawab 30 tahun seperti umur saya beberapa tahun ke depan. Maka keduanya menjawab salah. Karena yang benar adalah 40 tahun lagi Musa dididik di tanah Mesir. Nungguin ya. Ternyata untuk kedua pertanyaan terakhir mereka belum bisa menjawab. Tapi kita lanjut ke pertanyaan ke-14. Isabel adalah istri dari Ahab yang ingin membunuh Nabi Elia. Karena Elia telah membunuh nabi-nabi Baalnya. Sekali lagi, Isabel adalah istri dari Raja Ahab yang ingin membunuh Elia. Karena Elia sudah membunuh nabi-nabi Baal daripada Isabel. Maka pertanyaannya, di manakah Elia diberi makan oleh burung gagak? Pertanyaannya, di manakah Elia diberi makan oleh burung gagak? 1, 2, 2,5, 3. Yohana menjawab Sungai Kerit. Mona menjawab Kiryat Yarim. Selamat kepada Yohana mendapat nilai 10. Lanjut ke pertanyaan nomor 15. Ini pertanyaan yang gampang sekali. Lengkapi ayat berikut ini.
yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Titik, 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 titik. Titik, 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 titik. Dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Titik, 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 titik. Dan firman itu adalah Allah. 3. Ulang sekali lagi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Titik, 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 titik. Dan firman itu adalah Allah. 1, 2, dan 3. Saudari Yohana menjawab. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mona menjawab, skip. Sekali lagi saya bacakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka pemenangnya adalah saudari Yohana. Menjawab dengan benar. Poin 10. Sahabat cerdas yang ada di mana saja Anda berada, kita akan melihat poin sementara. Saudari Yohana mengumpulkan poin 110. Dan sementara masih dikejar oleh saudari Mona dengan poin yang sama, 110. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 16. Aku berdiri jauh-jauh. Bahkan aku tidak berani menengadah ke langit. Melainkan aku memukul diri dan aku berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Sekali lagi, aku berdiri jauh-jauh, bahkan aku tidak berani menengadah ke langit. Melainkan aku memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Siapakah aku yang dimaksud dalam perumpamaan yang tercatat di dalam Lukas pasal 18 ayat 13? Siapakah aku yang dimaksud dalam perumpamaan ini yang tercatat di dalam Lukas pasal 18 ayat 13? 1, 2, 3. Saudari Yohana menjawab, "Gak tahu." Saudari Mona menjawab, "Pemungut cukai." Maka poin 10 diberikan kepada Yohana. Salah, saudara. Diberikan kepada Mona. Karena Mona menjawab, dia adalah pemungut cukai dalam perumpamaan seorang Farisi dan pemungut cukai. Pertanyaan nomor 17. Sebentar lagi selesai. Yesus pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sekali lagi, Yesus pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Pertanyaannya, berapa sisa potongan roti? Dengar baik-baik. Berapa sisa potongan roti pada saat Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan? Yesus pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Pertanyaannya, berapa sisa potongan roti pada saat Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan? 1, 2, dan 3. 7 bakul. Yohana menjawab dan Mona menjawab 7 bakul.
Teman-teman, sahabat cerdas yang ada di rumah dan di mana saja, jangan terpengaruh dengan soal, tetapi jawaban yang mereka berikan adalah benar, 7 bakul. Karena selain Yesus memberi makan 5.000 orang, dia juga pernah memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan, dan sisanya adalah 7 bakul. Kalau yang 5.000 sisanya adalah 12 bakul. Oke, kalau saudara penasaran, silakan baca Alkitab dari Matius sampai ke kamus. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 18. Yesus memanggil Petrus menjadi muridnya saat Petrus sementara menjala ikan. Andreas, Yakobus, dan Yohanes juga adalah para nelayan yang menjadi murid Yesus. Pertanyaannya, jadi kalau nelayan itu berhubungan dengan ikan. Pertanyaannya, pernahkah Yesus makan ikan goreng? Pernahkah Yesus makan ikan goreng? 1, 2, 3. Yohana menjawab, pernah. Mona menjawab, pernah. Selamat, 10 poin kepada kedua peserta. Tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 42 sampai 43. Tercatat Yesus, Tuhan Yesus kita pernah makan ikan goreng. Baik, pertanyaan lanjut ke pertanyaan nomor 19. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pertanyaannya, itu adalah ayat yang tercatat di dalam Amsal 17 ayat 32. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu clue. Pertanyaannya, tuliskan bunyi ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bunyi ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 adalah 1, 2,5, 3. Yohana menjawab, Jang Padede, bersukacitalah senantiasa. Mona menjawab, bersukacitalah senantiasa. Maka bersukacitalah mereka berdua karena mendapatkan 10 poin. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Kita mau lanjut ke pertanyaan nomor 20. Apa nama ibu kota dari kerajaan Israel Utara? Apa nama ibu kota dari kerajaan Israel Utara? 1, 2, and 3. Saudari Yohana menjawab Samaria, Mona menjawab Samaria. Maka kedua peserta mendapatkan 10 poin. Kita akan masuk ke babak terakhir. Ada pertanyaan 5 lagi untuk menentukan siapakah pemenang daripada medali ini. Pertanyaan nomor ke-21. Siapakah, dengar baik-baik, siapakah nama raja kerajaan Israel Utara yang pertama? Siapakah nama raja dari kerajaan Israel Utara yang pertama? 1, 2, dan 3. Yohana menjawab Yerobeam, Mona menjawab Rehabeam. Untuk Mona salah, maka poin kepada Yohana. Jawabannya adalah Yerobeam. Untuk sementara. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 22. Siapakah yang tercatat di dalam Alkitab berdoa 7 kali dalam sehari? Siapakah yang tercatat di dalam Alkitab yang berdoa 7 kali sehari? 1, 2, 3. Yohana menjawab Samuel.
Mona menjawab Daud. 10 poin kepada Mona. Jawabannya adalah Daud. Mona kembali memimpin. Pertanyaan ke-23. Tipis. Saya apa, Kak? Di manakah Elisa menyehatkan mata air? Di manakah Elisa menyehatkan mata air? Ini jawaban yang sangat susah. Kalau tidak, baca Alkitab. Makanya sahabat cerdas, bacalah Alkitab. 1, 2, 3. Yordan, Yeriko. Selamat kepada Yohana karena Anda salah. Mona yang benar, jawabannya adalah Yeriko. Pertanyaan nomor 24. 1 talenta sama dengan berapa dinar? 1 talenta sama dengan berapa dinar? 1, 2, dan 3. Yohana menjawab 6.000. Mona juga menjawab 6.000 dinar. Keduanya benar. Pertanyaan paling terakhir yang akan menentukan bahwa Mona tetap unggul. Aku dijual oleh orang terdekatku. Aku dijual oleh orang terdekatku. Aku dijual dengan harga 20 keping perak. Siapakah aku? Aku dijual oleh orang terdekatku. Dan aku dijual dengan harga yang begitu murah. Hanya 20 keping perak. Siapakah aku? 1, 2, 3. Yohana menjawab Yusuf. Mona juga menjawab Yusuf. Keduanya benar. Maka berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi kedua peserta kita. Kita akan melihat skor terakhir. Untuk sementara memimpin di belakang Saudari Yohana dengan poin 180. Dan pemenangnya adalah Saudari Mona, artis ibu kota kita, dengan poin 200. Maka dengan ini Saudari Mona berhak mendapatkan medali bukan emas. Saya akan memberikan medali ini kepada pemenang daripada Bible Quiz Challenge yang sudah diadakan dari beberapa waktu yang lalu. Saya lupa sampai sekarang. Maka dengan ini Mona sebagai juaranya. Berikan tepuk tangan. Selamat kepada Saudari Mona yang sudah memenangkan kuis ini. Dan juga akan ada bucket. Orang Ambon bebas. Bukan kepada saya. Diberikan kepada pemenang dari siapa namanya? Mona. Saya yang akan memberikan ini sebagai hadiah. Tolong diterima dengan sukacita. Dibagi-bagi setelah ini. Kemudian juga ada mie. Tolong. Yang nomor 2 ya. Kena prank. Oke. Selamat juga kepada Saudari Yohana yang sudah bersusah payah untuk mengalah daripada kakaknya. Dia akan mendapatkan hadiah berupa bungkusan mie. Maka dengan ini sahabat cerdas yang ada di rumah, rajin-rajinlah baca Alkitab, maka akan menambah wawasan kita, akan menambah pengetahuan kita untuk kita semakin mengenal firman Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang hebat, siapa yang jago, tetapi untuk semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk itu saya akan mengundang semua kru-kru yang ada di belakang layar ini untuk tampil ke sini dan kita akan menutup apa namanya ini? Bible Quiz Challenge kita yang pertama kali diadakan di Youth Timotius. Dan selamat kepada semua orang. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. subscribe.
memberkati saudara semua sahabat cerdas yang budiman dimanapun saudara sahabat berada. Haleluya.